Bahkan kemarin itu ada yang komen, kenapa kok tanaman cabai sampean itu batangnya nggak ada yang gosong, padahal tidak ada diberikan pengaman ya. Jadi bagian batang seperti ini tetap hijau mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, selamat berjumpa kembali ya bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Petani Mesuji ya para sahabat tani semua. Nah oke, para sahabat-sahabat tani, jadi dalam kesempatan video kali ini saya tidak berbagi praktek saya ya di dalam melakukan pemupukan ataupun penyebraian rutin. Nah akan tetapi dalam video kali ini saya akan membagikan ilmu ataupun informasi yang menurut saya ini sangat penting sekali diketahui oleh para sahabat tani, karena ini merupakan sebuah pembuktian dari saya menggunakan metode panduan sukses berbudidaya tanam cabai metode Mas Udin ini ya. Jadi ini merupakan pembuktian dari saya menerapkan metodenya Mas Udin berdasarkan yang ada di dalam buku panduan berbudidaya tanam cabai ini ya sahabat tani. Jadi semua yang terangkum di dalam buku ini saya praktekkan dari awal sampai akhir. Nanti akan semua saya bagikan videonya ya melalui channel Petani Mesuji ini. Nah ini sedikit informasi untuk para sahabat-sahabat tani semua. Jadi yang ingin berbudidaya tanaman cabai, baik yang pemula ataupun yang masih kebingungan di dalam berbudidaya tanam cabai yang benar agar hasilnya bisa maksimal, sahabat tani jika ingin menggunakan metode Mas Udin, sahabat tani bisa membeli buku metode ini. Sahabat tani bisa japri aja ke nomor saya. Nah nomornya itu sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya para sahabat tani semua. Nah oke, jadi sesuai judul dari video ini, jadi saya akan memperlihatkan kondisi tanaman cabai saya yang alhamdulillah sudah sangat subur sekali pertumbuhannya ya. Nah jadi tanaman cabai saya ini umurnya sudah menginjak di 18 hari setelah tanam. Kemudian untuk pemupukan itu saya berikan 3 kali dan belum saya masukkan pupuk NPK sama sekali ya sahabat tani semua. Nah mari sama-sama saya perlihatkan sambil mengecek satu persatu ya para sahabat tani semua. Sekaligus saya berikan keterangannya apa sih rahasianya kok bisa tanaman cabai ini usia 18 hari belum diberikan NPK tapi sudah sesubur ini dan sesehat ini. Nah oke ya para sahabat tani semua. Nah alhamdulillah kondisi tanaman cabai, oh iya ini untuk varietasnya ya, varietasnya ini saya menggunakan bibit cabai rawit Sangkuriang ya, cabai rawit Sangkuriang. Dia belum tahan virus tapi toleran terhadap virus Gemini ya para sahabat tani semua. Nah kondisinya seperti ini, usia 18 hari, baru 3 kali saya berikan pupuk melalui kocor berupa fosfat dan juga asam amino ya sahabat tani. Nah jadi langsung saja di sini akan saya bagikan rahasianya kenapa tanaman cabai saya ini walaupun belum diberikan NPK dia cepat beradaptasi. Bahkan kemarin itu ada yang komen, kenapa kok tanaman cabai sampean itu batangnya nggak ada yang gosong, padahal tidak ada diberikan pengaman ya. Jadi bagian batang seperti ini tetap hijau mulus, tidak ada yang gosong ya akibat terkena mulsa. Nah itu salah satunya saya menggunakan metode Mas Udin, manfaatnya itu seperti itu. Jadi tanaman cabainya itu cepat beradaptasi, tidak mudah stres ya, karena itu saya benar-benar 100% menggunakan metodenya Mas Udin. Nah jadi metode Mas Udin itu menurut saya itu memang benar-benar metode yang sangat mudah sekali dipraktekkan, sangat mudah sekali dipahami ya sahabat tani semua, dan buktinya ini sudah terbukti nyata. Jadi walaupun belum diberikan NPK tapi dia pertumbuhannya ini sangat ideal sekali, daunnya mulus, tidak mengkerut, tunas-tunasnya pun berimbang ya, jadi sangat ideal sekali pertumbuhannya. Nah langsung saja ya, di sini tanpa berlama-lama akan saya bongkar, saya bagikan resepnya. Dan resepnya itu sebenarnya sudah saya bagikan dari awal pengolahan lahan ya, itu sudah saya bagikan semua video-videonya. Nah maka di video kali ini
Sekaligus saya mengingatkan untuk para sahabat-sahabat tani yang belum sempat menyimak, nanti sahabat tani bisa melihat, mengecek di akun saya. Di situ videonya masih ada ya. Saya buatkan playlist metode Profesor Udin ya. Sahabat tani bisa mengecek sendiri itu dari awal pengolahan lahan sesuai SOP metode Mas Udin ya, para sahabat tani. Nah, jadi rahasia yang pertama yaitu di dalam pembuatan media tanam itu harus benar-benar digemburkan ya, digemburkan. Tujuannya agar supaya nanti perakaran itu mudah menembus ke media tanam kita ya. Jadi perakarannya itu akan jauh leluasa untuk menjangkau nutrisi-nutrisi yang kita berikan ya, para sahabat tani. Itu langkah yang pertama di dalam pembuatan media tanam. Kemudian yang selanjutnya itu untuk pemberian pupuk dasar. Jadi untuk pupuk dasar juga itu harus benar-benar terukur, dan juga kita tidak boleh berlebihan ataupun kurang tepat di dalam memberikan pupuk dasar ya. Jadi sesuai metode Mas Udin, untuk pupuk dasar itu hanya menggunakan pupuk dolomit, kapur dolomit, kemudian fosfat, dan juga kohe yang sudah difermentasi ya, para sahabat tani semua. Dan untuk ukuran dolomitnya itu untuk dataran rendah per 2000 batang kita membutuhkan 750 kilo. Kemudian untuk fosfatnya itu 1 kintal. Dan yang selanjutnya untuk kohe yang fermentasian itu 250 kilo. Itu per 2000 batang tanaman ya, para sahabat tani semua. Nah, itu ditabur rata, kemudian diaduk, dibentuk bedengan. Nah, itu di dalam proses pembuatan bedengan ya. Itu langkah yang awal. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, sebelum kita melakukan penanaman, nah ini merupakan langkah yang kunci juga ya, langkah yang kunci juga, dan ini merupakan ciri khas daripada metode dari metodenya Mas Udin. Nah, jadi sebelum kita melakukan penanaman, jadi setelah dilakukan penutupan mulsa, pokoknya setelah finishing bedengan, dilakukan penutupan mulsa, itu kita wajib mengaplikasikan ketiga bahan ini ya. Jadi tujuannya agar supaya media tanam kita itu benar-benar ideal, benar-benar sudah siap untuk dijadikan tempat tinggal ataupun rumah dari tanaman cabai kita. Jadi tujuan dari ketiga bahan ini adalah untuk membuat media tanam kita itu menjadi sangat ideal ya. Jadi keasaman itu bisa dinetralkan, kemudian patogen-patogen jahat seperti jamur fusarium, bakteri-bakteri jahat itu sudah dibersihkan ataupun diminimalisir ya, sahabat tani, yang sehingganya nanti tidak mengganggu tanaman cabai kita di dalam proses pertumbuhannya. Kemudian residu-residu kimia juga itu dihilangkan ya, diurai, yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, yang sehingganya bisa dimanfaatkan, yaitu dengan cara mengaplikasikan ketiga bahan ini. Jadi yang pertama adalah asam humat ya, asam humat. Kemudian yang selanjutnya ini adalah trichoderma ya. Kemudian yang terakhir adalah silika karbon. Nah, ini hal yang wajib sesuai metode Mas Udin, SOP-nya. Sebelum kita melakukan penanaman itu wajib melakukan pengocoran ketiga bahan ini. Nah, ini caranya dikocorkan dengan dosis trichoderma 3 sendok, kemudian asam humatnya 3 sendok, silika karbonnya ini 4 sendok makan. Itu dikocorkan per tanaman 100 mili sampai dengan 150 mili. Itu antara 3 sampai dengan 1 minggu sebelum penanaman. Nah, ini salah satu kunci agar supaya tanaman cabai kita itu bisa cepat beradaptasi, tidak stres ya, karena media tanamnya itu sudah benar-benar ideal. Nah, kemudian setelah dilakukan penanaman, nah jadi setelah dikocor menggunakan ketiga bahan tadi, bahan pemenah tanah, selanjutnya setelah penanaman itu kita biarkan, kita hanya mengecek ataupun mengkondisikan agar supaya tanaman cabai kita itu tidak kekeringan ya, yaitu dengan cara melakukan pengocoran, kemudian mengecek kondisi-kondisi tanaman cabai kita apakah ada yang layu ataupun tidak ya. Tapi kalau insya Allah kalau dari awal itu menggunakan SOP metode Mas Udin, dari mulai penyemaian bibit dan lain sebagainya, itu insya Allah tanaman cabai kita itu
walaupun pindah tanam itu sangat minim sekali ya untuk yang stres. Nah oke, kemudian untuk selanjutnya setelah tanaman cabai kita berusia 5 hari setelah tanam, itu kita harus memberikan nutrisi. Nah, karena tanaman cabai kita, terutama tanaman cabai yang menggunakan SOP Masudin itu, pada umumnya setelah 5 hari setelah tanam itu sudah mulai beradaptasi ya, dia cepat proses adaptasinya. Nah, itu tanaman cabai kita membutuhkan asupan nutrisi. Nah, akan tetapi asupan nutrisi itu harus benar-benar yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita, terutama tanaman yang baru pindah tanam. Jadi sesuai metode Masudin itu yang harus kita berikan, yang pertama adalah asam amino. Nah ini tujuannya untuk mempercepat proses adaptasi ya, mencegah stres. Jadi asam amino ini juga bisa menggantikan NPK ya, fungsi daripada NPK. Nah jadi walaupun tanaman cabai kita belum diberikan NPK, tapi sahabat tani bisa melihat sendiri kondisi tanamannya itu seger banget. Jadi walaupun belum ada masuk NPK, itu tanaman cabai kita itu tidak kalah ya dengan yang NPK. Nah kemudian nutrisi yang selanjutnya sesuai SOP metode Masudin itu adalah pupuk yang dominan fosfat. Nah di sini Masudin merekomendasikan pupuk yang mengandung dominan fosfat dan juga nitrogen. Nah contohnya merek Santagro ini. Nah kalau untuk asam aminonya, nah ya ini contohnya amino nano ini ya sahabat tani. Nah jadi cukup menggunakan kedua bahan ini saja, kedua nutrisi ini saja, ini sudah sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan tanaman cabai kita di fase-fase vegetatif ataupun fase-fase baru pindah tanam ya, jadi agar cepat beradaptasi. Nah oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi demikian tadi ya saya bagikan step by stepnya bagaimana cara membuat tanaman cabai kita itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, contohnya seperti tanaman cabai saya ini yang full menggunakan metode Masudin di usia 18 hari belum ada masuk NPK tapi pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali ya. Nah itu step by stepnya dan video-videonya juga sudah saya bagikan, silakan sahabat tani cek aja di akun saya, di channel saya itu sudah saya buatkan playlist ya, namanya playlist metode Profesor Udin. Itu sudah saya masukkan semua video-videonya step by stepnya dari awal pembuatan media tanam, pemberian pupuk dasar, penyemaian, penanaman, kemudian pemberian nutrisi, kemudian di situ sudah saya tambahkan juga untuk penyepraian pertama ya, itu sudah saya berikan juga. Nah silakan sahabat tani cek aja dan disimak baik-baik ya, dan jangan lupa sahabat tani untuk mendukung terus channel Petani Mesuji dengan cara menekan tombol like, subscribe, kemudian bagikan videonya agar ilmunya lebih bermanfaat lagi. Nah oke, selanjutnya apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila sahabat tani ingin bertanya-tanya, silakan tulis saja di kolom komentar. Selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.